Perkenalkan, nama saya Vika Ovalia Lutfi dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sel. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi genetik. Ada dua kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki organel yang meliputi inti sel dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau organel tertentu. Sel prokariotik memiliki materi genetik tapi tidak tergantung dalam inti sel. Sel prokariotik tersusun atas satu sel atau uniseluler seperti bakteri. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati secara sederhana menggunakan mikroskop. Ia melihat adanya ruangan kecil kosong yang kemudian menamakannya dengan sel. Sel berasal dari bahasa Latin yaitu cellula atau kamar kecil. Penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang pertama kali melihat sel hidup dari alga, spirogyra, dan bakteri dengan menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Pada presentasi saya ini, saya akan menjelaskan tentang struktur sel prokariotik dan eukariotik, membahas tentang komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. 2. Struktur sel dan fungsinya, membahas tentang struktur dan fungsinya. 3. Sel hewan dan tumbuhan, membahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Apakah yang dimaksud dengan sel pada makhluk hidup? Mari kita perhatikan urutan tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Organisasi kehidupan yang paling sederhana yakni adalah molekul. Molekul organik yang menyusun sel makhluk hidup terdiri dari hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Jenis molekul yang terdapat dalam tubuh organisme adalah karbohidrat, protein, lipid atau lemak, dan asam nukleat. Organel merupakan bagian dari penyusun sel yang terdiri dari beberapa biomolekul. Sel merupakan unit terkecil dari sebuah struktural dan fungsional makhluk hidup. Jaringan. Jaringan merupakan perkumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama juga. Contohnya, jaringan otot jantung. Organ. Demikian juga dengan organ. Organ merupakan sekumpulan dari multi jaringan yang mempunyai sistem fungsi tertentu. Contohnya adalah jantung. Sistem organ. Sistem organ adalah kelompok organ yang bekerja sama membentukkan suatu fungsi yang berkesinambungan, contohnya sistem peredaran darah. Kumpulan sistem organ yang membentuk menjadi individu tunggal, contohnya manusia, pohon, kelapa, dan lain-lain. Berikut adalah contoh komponen struktur organisasi di kehidupan. Sel prokariotik.
Prokariotik dari bahasa Yunani yaitu pro, merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti, yang memisahkan materi genetik di inti sel dan bagian sel lainnya. Materi genetik DNA pada sel prokariotik tampak terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut nukleoid. Sel prokariotik terdapat pada bakteri dan ganggang biru. Selanjutnya adalah sel eukariotik. Eukariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu eu, merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik DNA, yang dibungkus oleh membran inti. Organisme yang memiliki tipe sel ini antara lain hewan, tumbuhan, dan jamur, baik multiseluler maupun yang uniseluler. Ini adalah perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Komponen kimiawi sel. Yang pertama ada karbohidrat. Berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer berkarbohidrat dengan digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang kedua ada lipid. Senyawa lipid yang paling penting bagi makhluk hidup adalah lemak, fosfatidilipid, dan steroid. Senyawa lipid lainnya yaitu sfingolipid, lilin, karotenoid sebagai bahan baku vitamin A, dan limonen dalam minyak lemon. Yang ketiga ada protein. Protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut. Semua jenis protein merupakan polimer yang dibangun dari kumpulan 20 jenis asam amino. Yang terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen, pentosa gula berkarbon 5, dan gugus fosfat. Ini adalah gambar struktur sel dan fungsinya. Membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nm yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel bersifat selektif permeabel atau semipermeabel karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak di bagian terluar, sedangkan pada tumbuhan, membran sel dikelilingi dinding sel. Nukleus atau inti sel merupakan bagian yang paling penting bagi sel berdiameter 5 nm diselubungi membran ganda atau membran luar dan dalam, yang dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nm. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma atau plasma inti, anak inti atau nukleolus, dan materi genetik berupa benang-benang kromatin. Fungsi nukleus yaitu 1. Mengontrol sintetis protein dengan cara menyistem RNA sesuai dengan perintah DNA. 2. Mengendalikan proses metabolisme sel. 3. Menyimpan informasi genetik berupa DNA. 4. Tempat pengandaan atau replikasi DNA. Mengendalikan proses metabolisme sel. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel dan organel sel. Sitoplasma berbentuk cairan koloid
homogen yang jernih. Plasma berbentuk cairan koloid homogen yang jernih, serta mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Fungsi sitoplasma yaitu 1. Tempat organel sel dan sitoskeleton. 2. Memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. 3. Tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. 4. Untuk menyimpan molekul-molekul organik, misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Ribosom. Ribosom berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nm. Ribosom dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Ribosom bebas tersuspensi di dalam sitosol. 2. Ribosom terikat menempel pada retikulum endoplasma. 3. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Ribosom dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus Retikulum halus berperan dalam proses sintesis lipid, fosfolipid, dan sterol. Metabolisme karbohidrat dan menetralisir racun di dalam sel ovarium, testis, hati, dan otot. Banyak mengandung retikulum halus. Kasar bergranula jika permukaan ditempeli oleh ribosom. Retikulum kasar berperan membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintetis protein sekretori, misalnya glikoprotein dan hormon insulin di dalam sel. Badan Golgi. Badan Golgi berperan sebagai pusat produksi, penggunaan, penyortiran, dan pengiriman produksi sel seperti enzim dan hormon. Fungsi badan Golgi yaitu 1. Berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. 2. Membuat makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat, zat lengket pada sel-sel hewan. 2. Membuat makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat atau zat lengket pada sel-sel hewan. 3. Membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur. 4. Membentuk membran plasma dari vesikula yang dilepaskan. Terakhir, 5. Membentuk dinding sel pada tumbuhan. Lisosom. Lisosom merupakan organel kecil berdiameter 0,1 nm berbentuk seperti kantong atau vesikel yang diselubungi membran tunggal. Lisosom berisi enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul, contohnya enzim nukleas. Fungsi lisosom yaitu berperan pada pencernaan intrisel, berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil, seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler, misalnya amoeba. Pada manusia, sel makrofag. Fagositosis bakteri atau kuman penyakit lainnya. Autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Autolisis atau penerusan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Autolisis terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak saat metamorfosis. Peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi. Peroksisom merupakan organel yang mempunyai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Prokaksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Fungsi peroksisom yaitu 1. Menghasilkan enzim oksidasi dan katalase.
2. Memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. 3. Di dalam sel hati, prokasisom menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dengan panjang 1-10 nm dan diselubungi dua membran. Membran luar dan membran dalam. Membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk disebut krista. Mitokondria berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP. Sentrosom. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang diletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat satu pasangan sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Berfungsi dalam proses pembelahan sel. Dua, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Beberapa bagian sel yang hanya terdapat dalam sel tumbuhan. Sel yang ada pada tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Dinding sel. Dinding sel memiliki ketebalan 0,1 m hingga beberapa mikrometer. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan, jamur, dan alga atau ganggang. Fungsi dinding sel yaitu melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah menyerapnya air yang berlebihan. Vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk fiksula yang berisi cairan dan selubung membran tunggal. Vakuola pada sel tumbuhan berfungsi sebagai berikut. Menyimpan gas, senyawa-senyawa organik, misalnya alkaloid, protein, dan asam organik, dan ion organik, misalnya kolium dan klorida. Tempat penyimpanan pigmen daun, buah, dan bunga, antosianin, misalnya warna merah, kuning, dan ungu. Menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap, hal ini dapat melindungi tubuh dari gangguan pemangsa. Menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Tempat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil metabolisme yang berbahaya. Plastida. Plastida dibedakan menjadi 3 macam, yaitu leukopias merupakan plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Leukoplas berada pada sel-sel akar umbi dan biji. Kromoplas terdapat pada sel bunga dan buah-buahan yang masak. Plas merupakan plastida berbentuk seperti lensa berukuran 2 nm dikali 5 nm dan mengandung pigmen hijau, klorofil. Kloroplast terdapat pada sel-sel yang melakukan fotosintesis, misalnya sel daun dan ganggang hijau. Berikut adalah presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.